Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih di sini bareng gue Bimo. Gua Fedrian. Dan gua Faris. Hari ini mau bahas apa nih, Fed? Coba kasih tahu dong. Kita ngebahas sesuatu yang harusnya lucu tapi serem. Waduh, apa tuh? Harusnya Hello lucu tak? Kitty Murder. Waduh. Dan ini pasti ada horor ya, Bim. Pokoknya kan Oh, ada kita ya? kalau nggak ada horor kayaknya ada yang kurang. Anjay, mantap juga. Kenapa sih setiap ini tuh harus ada horornya, OTM? Bingung gitu loh, maksud gue kenapa harus ada horor gitu kan. Tapi mungkin ini akan menjadi pembahasan yang menarik dan disturbing ya. Jadi mungkin pastikan Iya. untuk kalian yang nggak terlalu suka berdarah-darah gitu, karena ini akan ada banyak omongin darah, akan banyak kekejaman gitu ya. Ya 18 plus lah gitu. Jadi mungkin gue kasih tahu dulu ya. Ini pada tahun Mei 1999, kantor polisi Hong Kong dihebohkan dengan pengakuan seorang gadis berusia 14 tahun yang mengaku bahwa dirinya dihantui oleh sesosok hantu wanita yang mati karena disiksa. Awalnya polisi nggak percaya nih ya, tapi semuanya berubah setelah adanya penemuan sebuah boneka Hello Kitty besar yang berisikan tengkorak manusia di dalamnya. Wow. Gila nih Fedian nih kalau nyari konten dah. Ini termasuk anak hilang lagi nggak, Fed? Ini udah remaja, udah dewasa sih, nggak ini banget. Sekitar loh, Bim. Sekitar. Tapi ini dia hilang juga kan jatuhnya kan? Iya sih, hilang bener. Bisa langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi nih ya di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar semuanya? Para pendengar open minded, para noise. Gimana konten konspirasi simulasi kita Elon Musk? Apakah menarik gitu ya nggak sih? Ya nggak. Banyak yang jadi percaya. Seru sih. Ya seru Komennya dan banyak bro. Pada ngasih teori juga tuh banyak. Ya Iya. gue suka banget. Nah, mana nih katanya kalian mau ngirimin cerita horor kalian ke email Opini Tengah Malam, tapi belum ada gitu loh. Karena kita mau ngadain live bacain komentar nih ya, cita-cita horor ya. Yoi. Kita akan react, Faris akan bantah dengan teori ilmiahnya. Fedian akan Ketakutan. Fedian akan Gua takut. ketakutan. Gue takut ya dah. Karena ini menarik sih, kita akan bacain sih sebenarnya. Segmennya itu namanya teror. Itu dari Raismo. Wah, gila Raismo, gue appreciate banget ya. Dia salah satu mungkin akan jadi ketua Night Stalker. Ya. Pendengar Opini Tengah Malam namanya Night Stalker ya. Mungkin langsung masuk aja deh. Awal mulanya nih ya. Jadi korban dari Hello Kitty Murder ini adalah seorang gadis bernama Fan Men Yi alias Ahmad. Baca gitu ya? Ahmad ya? Ahmad Maaf. kali. Ahmad. Ini gue training Hong dulu dah Kong. lu pada cara ngomongnya. Coba Fan Manji gitu ya. Bro jago bro. Goblok aja. Ahmad. Dia itu ditinggalkan sama keluarganya nih saat masih kecil gitu. Jadi pada saat masih remaja ia tuh mulai kecanduan sama narkoba ya. Dan terjerumus ke dalam pelacuran untuk memenuhi kecanduannya gitu. By the way nih sorry ya kalau misalnya ada kata-kata yang emang kurang berkenan karena emang ini kasusnya dewasa banget sih. Gitu. Dan Fan Men Yi ini pertama kali bertemu dengan seorang sosialita kaya nih, dia kaya raya bernama Chan Man Lok. Bener nggak, Fed? Bener ya. Lu sebagai ini ya revisi ya. Keduanya lalu menjadi berteman akrab karena kesamaan mereka pada kecanduan narkoba. Ini lu nulis sendiri apa Kocak Kompas sih, sih? anjir. Gue pas Iya, baca juga kocak aja. Apa? Orang mah temenan gara-gara suka film apa ya. Gara-gara sama-sama suka narkoba. Best. Anjir, kayak lu pakai yang ini enak kali ya. Ya anjir. Ini ada komunitasnya nih lama-lama kan. Ini kocak juga nih ya. Dan si Chan ini saat itu dikenal sebagai salah satu yang aktif bergelut di dunia bawah tanah sebagai mafia lokal. Oh, dia kayak underground gitu ya. Ya dia Perdagangan ini Bim narkotika. dia tuh triad. Kalau di Jelas. Hong Kong gitu triad. Nah, suatu hari si Fan Maini ini mencuri dompet Chan yang berisi uang sebesar $4,000 ya. $4,000 Hong Kong berarti ya. $4,000 Hong Kong ya berarti. Ketika pencurian diketahui sama Chan, sebenarnya
si Fan Man-yi ini sudah mengembalikan uang yang dicuri beserta bunga sebesar $10.000. Gila ya, mata duitan nih si Chan. Namun si Chan, seorang mafia, tidak langsung puas. Ia mengatakan kepada si Fan Man-yi ini bahwa dia harus memberikan bunga tambahan sebesar $16.000. Sedangkan Fan Man-yi ini kalau nggak salah dia pekerjaannya itu ini kan, pelacur kan Fet ya? Iya benar, dia jadi pelacur gitulah. Iya, gimana balikinnya kan susah gitu ya. Ketika Fan Man-yi ini tidak mampu untuk membayar bunga tambahan tersebut, si Chan dan anggota gengnya pun menculik Fan Man-yi gitu. Mungkin gimana menurut Faris nih ya? Kalau Fedin kan sebagai pembuat kontennya ya, dari Faris gimana nih untuk kasus ini nih? Kejam Si anjir. Fan Man-yi ini. Dan emang ini sih gara-gara kecanduan anjir. Awalnya ya. Kan, ya. Sama ini ketemu orang yang salah dah tuh. Iya Paling sih, benar. apesnya anjir. Apa nyuri dari orang yang salah gitu. Nyurinya mafianya kejam lagi anjir, nyuruh balikinnya berlipat-lipat. Iya. Parah banget sih itu. Nah, Padahal udah ibaratnya udah lunas kali tuh ya, udah dibayar. Udah dengan lebih Aisy. dari lunas gila. Terus malah kayak enak juga nih nurut tuh bayar. Iya. Tambahin lagi dah. karena dia anak yatim piatu juga, Fet. Jadi dia nggak ada siapa-siapa lagi, Fet. Kalau seandainya dia meninggal pun nggak ada yang nyariin juga. Iya nggak sih? Enggak, dia tuh udah menikah, Bim. Oh, udah nikah, udah punya anak nih. Udah menikah. Udah Punya anak menikah, udah punya anak 1. Anjir. Tapi masih narkoboy. Mungkin udah gimana ya? Udah kecanduan kali, susah. Iyalah. Mungkin Terus juga dia kalau kan nggak suaminya ya dari lingkungan yang sama gitu. Iya, lingkungan hidupnya, lingkungan kerjanya aja kayak gitu. Pasti kan nggak bakal bisa keluar itu mah. Iya. Orang Cuma temennya aja nyari temennya aja yang sama gara-gara kecanduan narkoba aja jadi sahabat gimana mau keluar. anjir, orang mah sahabat jadi cinta, ini sahabat jadi narkoba. Kalau cari sahabat yang bisa ngeluarin kita dari narkoba kayak malah Iya. Malah sama makin jauh mafia. air. Iya. Menarik. Tapi ini oke, ini walaupun dia berarti ya rada kurang bagus untuk dicontoh, tapi si Chan ini kelakuannya juga lebih nggak bagus untuk dicontoh karena nggak manusiawi menurut gua. Dia menculik Fan Man-yi. Mungkin Faris bisa coba kasus penculikannya itu seperti apa sih? Nah, pada 17 Maret 1999 mengikuti perintah Chan, Leung Sing-cho dan Leung Wai-lun menculik Gila, jago banget lu. Pasti loh. Baru gue udah pikiran gue mau koreksi nih. Pokoknya udah fasi duluan anjir. anak buahnya Chan nih, Leung Sing-cho dan Leung Wai-lun menculik Fan Man-yi dan membawanya ke sebuah ruko berlantai 3 di Granville Road. Apartemen itu salah gue nulisnya. Oh, apartemen ya, di daerah Granville Road. Sim Sashu itu namanya ya? Nama apartemennya. Iya itu suatu daerah itu daerah kayak daerah. padat penduduk gitulah di Hong Kong. Oke. Nah, awalnya si Chan berencana untuk melacurkan si Man-yi. Tapi karena kondisi Man yang babak belur setelah penculikan, akhirnya si Chan merubah rencananya jadi penyiksaan. Wah, anjing. Nah, beberapa penyiksaan sadis yang dialami oleh Fan Man-yi antara lain itu diperkosa bergilir setiap hari oleh ketiga pelaku, terus kemudian meneteskan plastik panas ke kulit wajah dan ke tubuh korban, terus menumpahkan saus cabai ke luka korban yang masih belum kering, serta membakar kaki korban. Gila. Kejam sih. Sadis. Iya, bentar. Jangan lanjut dulu, nih gue kepo nih. Gila kenapa sampai segitunya? Setahu gue, ya lu menumpahkan saus cabai ke luka korban yang belum kering itu apa kepuasannya, Nyet? Itu mah kayak ini dah yang apa sih, Stanford eksperimen ya? Yang Iya. ketika orang udah punya kuasa dia jadi berbuat semaunya itu. Iya, gila, ini gila sih menurut gue. Terus meneteskan plastik ke kulit wajah tubuh korban. Wah, gila. Enggak, diperkosa bergilir aja itu udah kacau. Itu udah kacau maksud gue. Ini terus abis itu ditumpahin saus cabai pun gue luka aja kena air sakit, cuy. Dia ditumpahin saus cabai. Garam Gila. kayak garam ya. Hadisnya udah sakit, Cabai, Riz. anjir. Yang bertugas menyembuhkan udah sakit. Iya, gila. Abis itu udah lanjut lu deh. Ini ini sih lebih parah nih. Ketika penyiksaan dilakukan pun Fan Man-yi harus mengeluarkan ekspresi tersenyum atau tertawa. Kekejaman tidak sampai di situ saja. Mereka juga menyuruh Fan Man-yi untuk memakan kotorannya. Jika dia tidak mau,
maka penyiksaan pun terus berlanjut. Gila, kejam banget, bro. Anjing. Ini gue tambahin dulu ya. Dia tuh dipukul pakai besi logam, ditendang kepalanya, disetrum pakai kabel listrik gitu loh. Bertegangan tinggi gitu dan itu bukan cuma makan kotorannya tapi minum air urinnya juga, air urin orang-orangnya. Gila nggak sih? Gila dah. Makan kotoran sambil minum air urin. Oke, gue enak sekarang. Gila maksud gue. Iya nggak sih? Kayaknya apa ya? Ada fetish juga kali ya? Si Chan. Kayaknya dia ada fetish gitu deh, kelainan apa? Seks. Mungkin dia kayak terangsang gitu ketika ngeliat si Fan Manji-nya makan kotoran atau tersiksa anjir. Orang disuruh senyum pas disiksa. Suruh senyum, gila. Orang lagi sakit suruh senyum. Kayaknya emang ada kelainan deh dia. Si Chan ya. Menurut gua sih. Semuanya. Aduh, kacau sih. Ini enggak banget sih ini. Ini gila Fat nih, menurut gua salah satu kasus pembunuhan versi lu yang parah sih. Gua baru denger maksudnya dari lu konten ini gitu loh. Gue sempet akhirnya nyari browsing gitu dan parah. Gila ini ya mungkin gimana ya, dipukul secara manusiawi itu udah nggak masuk akal gitu dan ini gue baca ya, gue dengerin apa baca gue lupa deh, antara artikel atau enggak gue dengerin di NSC Judge itu mereka itu kaget gitu si Chan dan teman-temannya kayak baru sebulan kok udah meninggal gitu. Gue kayak, hey, Anda yang para penyiksa, kalau disanya kayak gini sebulan aja udah bagus di bertahan hidup. Enggak. Dia minta uang dibungain aja itu udah bisa bikin Fan Manji meninggal menurut gua. Apalagi disiksa anjing. Udah stres ya? Iya, udah makannya susah kan. Fat, lu bacain lu deh Fat kematiannya Fat. Oke, ini jadi setelah sebulan penyiksaan ini nih, mereka menemukan Fan Manji itu udah mati. Jadi setelah sebulan kan. Terus mereka tuh mulai panik karena si Fan Manji ini mati, tubuhnya tuh dipindahin ke bed up, terus mereka tuh potong-potong pakai gergaji gitu loh. Dipisahin tulang sama dagingnya gitu. Terus akhirnya tuh mereka masak dagingnya di atas kompor, direbus untuk dengan tujuan tuh biar bau busuk tuh kan, setelah daging manusia ini kan nanti bau busuk, terus gak mengeluarkan bau tuh. Nah terus habis itu akhirnya mereka buang ke tempat sampah bersamaan dengan sampah rumah tangga lain. Tapi kepalanya tuh mereka simpen gitu. Oke. Terus mereka memotong boneka Hello Kitty berbentuk Putri Duyung dan mengeluarkan kapasnya. Terus potongan kepala yang tadi direbus, terus dimasukin ke dalamnya. Sebagian potongan tubuh yang lain dimasak, terus diberikan kepada anjing buat dimakan, biar hilang jejaknya. Anjir. Wah, fuck. Ini parah. Gue tambahin dulu ya. Gitu. Ini gue bukan ngasih bumbu, tapi gue dengerin dari YouTube sebelah gitu, dimana itu tadi pertama dia tuh kaget lah, baru sebulan kok udah meninggal gitu. Mereka panik dan gak nyangka gitu. Gue sih nyangka meninggal sebulan. Itu kenapa dia bisa meninggal ya. Dan pas dia motong-motong tubuh korban, oke, dia ngerebusnya nih ya. Jadi ngerebusnya kan kalau kompor tuh ada dua ya. Ya kan? Satu sebelahnya itu temannya masak Indomie mie instan gitulah. Goblok. Dan kalau nggak salah, ini gue lupa ya, tadi gue nggak salah, itu yang dia buat ngaduk ngerebus si potongan tubuhnya, sendoknya tuh dipakai buat ngangkat Indominya. Nggak salah. Ini gue nggak tahu bener apa enggak. Kalau seandainya itu bener, ini gila, dia psycho berarti teman-temannya. Maksud gue ngerebus orang sampai yang masak Indomie aja itu udah bego anjing. Berarti tolol anjing. Goblok dah. Masalahnya tadi ada pernyataan dia panik anjir. Kalau panik. Aduh lapar deh gue, masak mie so panik gitu. Dongo dah. Anjing goblok sumpah. Tapi gimana ya? Apa memang udah biasa kali ya? Bisa nyantai begitu dah. Apa memang mereka udah tried jadi maksudnya udah sering makanya. gitu, udah melakukannya. Karena apa daging sama tulangnya dipisahin loh, pintar juga sih. Jadi kan kalau udah kayak di boneless kan, kalau misalkan lu buang Bim jadinya kayak daging busuk aja udah gitu. Ada tulang kan jadi kayak tangan. Nah, polisi bisa identifikasi kan. Tapi kalau udah di boneless mah. Tapi sebenarnya bego bahasanya boneless anjing, tolong kayak makan. Maksudnya udah dipisahin gitu. Ini by the way gue ketawa bukan karena disrespect ya gitu. Emang maksud gue kita jujur secara pribadi bertiga ini nggak manusiawi ya. Kita setuju ya. Kita sepakat bertiga ini nggak manusiawi dan nggak patut ditiru. Oke, kita juga
sama almarhum Fan Man-yi ini pun juga turut berduka lah sama kematiannya. Iya. Cuma gue ngetawain sama sikap psikopatnya ini yang gaje gitu loh. Tapi sebenarnya pinter juga sih anjir dia. Mau menghindar ya, sampai dimasak dulu loh biar baunya hilang. Kan biasa orang kalau udah panik tuh dibuang aja gitu kan, ke laut atau ke mana gitu, ke tong sampah. Tapi dia termasuk pinter sih. Sampai segitunya lo dipotong terus dimasak, dikasih ke anjing atau gimana. Nah itu suara anjing tuh. Iya. Lagi dikasih makan tangan. Nah ini bener-bener akhirnya menjadi kasus pembunuhan yang menurut gua terbongkar, dan cara hakimnya ya atau pengadilannya itu nggak banget sih. Menurut gue ini nyawa balas nyawa sih buat gue pribadi. Ya gitu, mungkin gue bacain dulu deh untuk pengadilannya ya. Penangkapan dan pengadilannya nih ya. 1 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Mei 1999, seorang gadis bernama Afong melaporkan pembunuhan Fan Man-yi kepada polisi. Ia mengaku mulai bermimpi buruk tentang penyiksaan sadis dan merasa gelisah setiap harinya. Afong ini juga yakin satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari gangguan itu adalah mengaku kepada polisi. Meskipun sulit dipercaya, tetapi penyelidik polisi menemukan barang bukti yang mengerikan. Akhirnya ketiga orang tersebut segera ditangkap dan dikirim untuk penuntutan dan pengadilan pidana. Si Afong ini juga diketahui adalah pacar dari si Chan yang juga beberapa kali ikut untuk menganiaya Fan Man-yi. Nah, si Afong ini yang diketahui adalah pacar dari si Chan yang juga beberapa kali ikut menganiaya si Fan Man-yi seperti menendang kepalanya. Nah, akhirnya si Afong ini mendapatkan keringanan hukuman karena bersaksi melawan Chan Man, Luk, dan 2 kaki tangannya. Jadi dia ngaku biar dapat keringanan juga kan ya akhirnya ya. Ketiga orang tersebut juga mencoba meyakinkan hakim bahwa Man-yi mungkin telah meninggal karena overdosis obat. Tapi suaminya bersaksi bahwa dia telah berhenti menggunakan narkoba bertahun-tahun sebelum ketika dia tahu dia hamil. Gila. Suaminya berarti ya. Yes. Tapi itu yang pada bertanya-tanya tuh setelah hilang 1 bulan suaminya tuh kemana gitu. Semua orang yang gue baca pada bertanya-tanya tuh suaminya kemana gitu. Nggak nyariin, nggak lapor polisi gitu. Ya nggak tahu Fat, mungkin ya nggak tahu sih Suzon jatuhnya kalau gue nanti jawab mungkin si Fan Man-yi ini masih terjerumus dalam dunia hitam itu gitu kan. Ya nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. Nah tapi sayangnya nih ya, dari bagian tubuh Fan Man-yi yang tersisa polisi nggak nemuin penyebab kematiannya gitu loh. Akhirnya ketiganya dihukum bukan karena pembunuhan tapi karena kasus penganiayaan. Ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Fuck man, dia bebas nih sekarang 20 tahun udah. Nah gimana pendapat lu terkait pengadilannya nih? Hukumannya deh. Tapi kok penganiayaan ya? Pembunuhan lah. Bukannya menurut udah gua, ada kalau buktinya dia dipotong-potong. Katanya sih beberapa bagian tubuhnya tuh nggak bisa diidentifikasi gitu, Riz. Oh jadi kayak itu Kayak takutnya bukan si Fan Man-yi gitu. bukan, takutnya tuh kayak meninggalnya tuh yang gue baca ya, meninggal tuh kayak bukan gara-gara dibunuh gitu loh. Iya cuma Jadi, kan dia Mereka tuh kan bilang gara-gara overdosis obat gitu. Sebenarnya yang orang-orang juga pada satu dunia tuh gempar gara-gara di pidananya tuh bukan gara-gara pembunuhan, penganiayaan. Mereka pada bertanya-tanya juga. Yes, gila. tetap aja Ini parah meskipun dia mati ini overdosis. Kan badannya dipotong-potong ya, tetap aja nggak sih? Iya sih, Iyalah. benar juga. Udah. sih. Iyalah. Udah mati tapi dipotong-potong, kayaknya itu argumen yang cukup dah untuk hukuman Yes. yang lebih parah. Tuh, dan polisi pas datang ke ininya ngelihat ini ya, boneka Hello Kitty dengan badan Putri Duyung berdarah ya, gitu ya, ada darahnya Iya. ya. Dan pas dibuka itu adalah tengkorak kepalanya. Iya, bener. Gitu. Orang setengah mateng anjir katanya. Kalau gue baca ngeri dah. Jadi tuh kalau yang gue baca, mereka tuh menganiayanya tuh kayaknya ya di apartemennya si Ahfong ini. Karena katanya dekorasinya tuh Bagus. perempuan gitulah, iya. Oh, Dan si Ahfong ini kalau gue baca dia itu sempat nendang juga sih sebenarnya. Iya. Nendang si Fan Man-yi ikut-ikutan sebenarnya. Berarti Nggak tuh bersih 100%. Bonekanya Anjing. dia kan? Bisa jadi.
Anjir, berarti dipeluk-peluk anjir. Bonekanya. Dihantuin kan akhirnya tuh boneka lagian sih. Itulah akhirnya kenapa namanya Hello Kitty Murder, ya bener kan? Gitu. Dan kacau. Ini kacau sih menurut gua. Pembunuhan yang gak manusiawi banget dan akhirnya menimbulkan cerita horor di gedungnya itu sekarang. Gila. Iya. Back to mistis gitu. Apakah Faris jadi percaya setan? Gili. Arwah kali kalau ini Harisnya bukan setan nih. Ah, Arwah nggak sih? udah. Iya sih harusnya ya. Atau Iya, setan yang memanfaatkan tragedi itu, Fet. Oh, bisa jadi. asik. Berarti setan ada ya? Nggak tahu, bro. Pancingan mantap, Fet. Gue suka, Fet. Sikat, Fet. Coba, Fet. Kasih tahu Faris biar Faris percaya nih sama Oke nih, mistis. jadi ada beberapa cerita horor nih setelah terjadi pembunuhan di situ nih. Katanya nih ketika barang bukti dibawa masuk ke pengadilan seperti tengkorak kepala, terus ada boneka Hello Kitty, pot untuk memasak mayatnya nih, katanya seluruh pengadilan tuh langsung penuh dengan bau mayat. Mungkin bau busuk kali ya, bukan bau mayat. Bau busuk Nah. gitulah. Oke. Harusnya itu nggak mungkin terjadi karena baunya itu udah hilang. Bener Benar. nggak? Udah sebulan. Yang pertama udah sebulan ya kan. Heeh. Dan dia udah tadi tuh kata lu udah dibonelesin gitu loh. Dengan caranya dia udah direbus dan lain sebagainya biar baunya hilang. Tapi kenapa bau itu muncul gitu? Apakah hakimnya kentut? Nggak mungkin. Bau mayat anjir kalau kentut. Gila habis makan apa itu? Ngakak kayak. Kentut lu bawa mayat anjing. Iya. Nggak kayak lu tau gak sih? Kayak lagi ngomong lagi begitu itu pret gitu loh kayak keluar sendiri gitu kan. Terus Tapi pas kamu di ngaku. pas di Ih kok bawa mayat? Iya anjir, hakim langsung setan anjir, setan. Arwahnya kayak gitu. Gila jadi jadi komedi anjir. jadi Pikir bakal serem. aja. Oke, harusnya ini ya kan. Nah, mungkin kita bedah dulu nih. Kira-kira itu bau mayatnya dari mana gitu? Menurut gua ya mistis ini nggak bisa kita jelasin. Kecuali mungkin baunya tertempel di si Hello Kitty-nya. Bener nggak sih? Bau tuh terkadang kalau seandainya ya itu boneka cuy, boneka dengan busa dengan kain yang dimasukin bau bangkai ya, pasti baunya tuh nggak bakal susah hilang. Iya sih, sebulan juga kali ya. Karena- Iya, gitu. Tapi Oke, seluruh pengadilan sih. Seluruh kan pengadilan nggak mungkin. Ya kecil itu cuma ini aja Fat mungkin akal-akalan Lebay. jurnalis iya biar Bisa, terlihat lebih bisa. mistis gitu kan ya oke. Yang kedua Fat. Nah, terus lanjut nih. Ketika para tersangka menyangkal salah satu tuduhan, lampu di ruang sidang mendadak mati nyala. Apakah PLN? Nah Ayo. listriknya Ngeprank nggak ya? kuat Iya. ngejeklek. Anjing ngejeklek listriknya nggak kuat anjir. Kayak adanya kayak nggak kuat ngangkat AC2 tuh kayaknya. Enggak. Ini kalau lampu mati nyala mungkin ya masih ada sekring yang kendor ya. Tapi pas banget pas lagi menyangkal gitu loh, kayak lagi Nyangkal. lu Nyakal 3 kali lagi ya. berkokok. Ya. Berkokok ala ayam anjay. Oke. Nah, mungkin ini juga teori yang ini susah sih ya. Bener ya, menyangkal lampu mati ini udah kalau di Indonesia tuh udah bertanda buruk nih. Oke, yang ketiga, Vet. Oke, lanjut terus ada Leung Sing Cho, nih salah satu kaki tangannya si Chan Man Lok tadi ini mengatakan bahwa ia melihat semua wanita yang ada di ruang sidang terlihat sama seperti mayat Fan Man Yi. Kalau ini Wow. mungkin masih Trauma masuk ya. akal nih, Bisa ya. trauma ya Riz ya. Traumatik ya. Jadi ya belum bisa dibilang itu mistis gitu. Terus Lanjut lagi. lah ya. Terus ada seorang wanita yang tidak tahu ada pembunuhan di gedung tersebut mengatakan bahwa sering terdengar rintihan tangis wanita saat malam hari dan sering disentuh saat tidur. Jadi setelah kejadian pembunuhan itu ada dua orang yang tinggal di apartemen itu, Bim. Terus katanya tuh merasakan keganjilan tersebut. Oke, Gimana? ini Gimana? wajar. Ini kalau dari gue pribadi, ya namanya juga bekas pembunuhan gitu ya kan, pasti ada horornya gitu kan. Tapi suges juga bisa. Ya tapi kalau menurut gue ini horor sih, ya karena pembunuhannya juga nggak wajar, jadi ya seperti di Indonesia ya, pasti bergentayangan. Kalau gue kayaknya bisa dijelaskan dengan ini deh. Kan lingkungannya emang lingkungan yang buruk ya. Jadi pasti banyak tuh wanita-wanita bermasalah yang nangis di malam hari aja. Oh, Terus apartemen dia denger di ruangan sebelahnya ada yang nangis terus apaan tuh gitu. padahal lagi Bisa, enak-enak bisa. ya.
Oke, Fet, lanjut, Fet. Oke, lanjut. Jadi ada salah seorang penghuni yang membantu polisi mengidentifikasi mayat Van Manyi pada saat kejadian mengaku melihat hantu wanita di tangga gedung. Oke, ya masih bisa lihat salah lihat ya kan? Bisa. Sekelebat gitu. Kayak sekelebat atau emang orang lagi duduk gitu kan. Oke, bisa. Enggak, ini harusnya tuh horor loh. Ini tuh harusnya Iya, horor. gue Kenapa juga kita jadi heran. Jadi kenapa kita membedah anjing? padahal kemarin gue pas nulis kayak wah ini kayaknya serem dah. Tapi malah kok jadi Jadi membedah anjing. Oke, Oke, boleh lanjut boleh. lah ya. Lanjut ya. Nah, terus ada pengakuan dari pekerja di lantai bawah. Katanya tuh mereka menemukan boneka Hello Kitty yang tidak diketahui asalnya. Dan ketika mereka melihat rekaman CCTV tuh mereka menemukan bahwa setelah pintu ditutup pada malam hari ada bayangan hitam besar sedang berjalan gitu. Jadi di bawahnya Oke. itu tuh ruko baru, atasnya baru apartemen gitu ya. Oke. Nah, ini lumayan serem nih, merinding gue nih lumayan sedikit. Gitu. Karena melibatkan CCTV ya. Biasanya kalau ada sekelebat-sekelebat dari CCTV tuh mengerikan. Iya kan? Terus ada boneka Hello Kitty lagi. Nah, iya kan? Nah, selanjutnya Fet. Faris mah mikirnya ngeprank ya. Cing. Besar kau. Terus ada seorang wanita yang sedang menghabiskan waktu di bar di seberang gedung tempat kejadian. Ia mengaku melihat kepala seorang wanita menatapnya dan lalu ia tersadar itu tempat kejadian Hello Kitty murder. Gitu. Jadi, Waduh. Ngeri juga sih. Oke, ngeri lumayan lah ini. Oke, jadi setelah berita kengerian tersebut menyebar nih ya, dan nggak ada yang mau juga beli atau nyewa apartemen tersebut, gitu. Sehingga seorang investor juga merobohkan gedung tersebut pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 kembali dibangunlah hotel. ya. Gitu. Dan yes, itu adalah kisah dari Hello Kitty Murder. Dan wow, Van Manyi semoga tenang ya gitu maksud gue. Karena kejam gue. Ibaratnya gimana ya? Kita semua pasti pengen lah di sisa hidup kita ya, di sisa masa-masa sekarat kita tuh ya tenang gitu loh. Iya gak sih? Dia tuh gue yakin di masa-masa itu dia mengalami ketakutan yang sangat amat besar gitu. Mungkin gue gak tahu, gue kalau jadi dia bunuh diri mungkin. Dengan apa kayak lompat dari apartemen atau apa atau gimana gitu. Ya, Karena tapi namanya juga disekap, nggak bisa kemana-mana anjir. iya juga Iya. sih. Oke, gimana deh pendapat lu nih tentang keseluruhan kasus ini? Apakah ya gimana deh? Gue juga bingung nih karena ini kasusnya gila banget. Jujur gue pribadi gimana ya? Gila aja gitu, kacau. Disiksanya tuh parah, nggak manusiawi. Lu ngapain gitu loh? Ngapain gituin orang dan apa kenikmatannya itu nggak ada sama sekali gitu loh. Dan lu wajib nyawa dibalas nyawa itu sih. Iya Itu sih. dari gue sih gitu. Dari lu gimana, Fet? Ya bener sih, gue setuju sama lu. Kasian sih sebenarnya kayak gara-gara hal mencuri dompet yang salah gitu, mencuri dompet seorang trayet jadinya akhirnya tragis gitu. Dan akhirnya juga pengadilannya menurut gue kurang adil sih bener. Iya. Ya Walaupun mafia sebenarnya mungkin dia ya. seumur hidup, tapi katanya kalau berperilaku baik ya bisa 20 tahun, Iya, kayak bisa gitu, bebas emang kayak bersyarat. gitu. Tapi Iya, bisa Faris, Faris. bisa juga ya nangkep mafia anjir. Maksudnya menjerumuskan ke penjara, bisa juga ya ternyata. Tahu Bisa cuma lah. berita, Riz. Tahu-tahu Makanya. udah dibalik. Apa cuma kayak diumuminnya gitu loh. Goblok ya. Bakal dihukum Iya. segini tapi ternyata enggak anjir. Iya Di sih, dalam ini penjara kacau. disogok. Iya bisa. Tapi itulah ya kasus Hello Kitty Murder. Intinya kita bertiga ya nggak, ini kasus yang gila, nggak manusiawi dan nggak patut dicontoh sama sekali. Jangan dicontoh kayak gini gitu. Tapi mungkin pertanyaan gue terakhir ya, horornya gimana Is? Ya kalau gue mah kayak gini mah kurang Asik. ini anjir. Ya gue anggap cerita horor biasa aja dari mulut ke mulut. Gila, Fedrian yang buat Is. Dia udah Aduh, sampai Kalau- buatnya malam-malam takut. Kalau misalkan Cuma- kayak cerita lu tuh yang di rumah lu ada suara gebrakan pintu, lu ngalamin langsung, ya itu gue masih percaya, Fet. Kayak gini karena gua ada lu ya. Ada lu juga ya, Riz. ya, Iya, denger. ada gue, terus lu kan temen gue gitu, kenal gitu loh. Kalau ini kan Iya. tersebar anjir nih cerita.
apalagi udah dikasih bumbu-bumbu. Padahal ya awal-awal Fedrian udah bilang, Fed nih apa yang membedakan dengan platform lain ini dengan NCZ. Tenang Bim, yang ini ada horornya. Gue lihat sih gak ada orang-orang horornya. Horornya sama Faris direndahkan aja lah. Aduh. Tapi kalau gue nyimpulinnya ini sih, si Chan itu emang kelainan, dia ada penyakit kayaknya dah. Ya itu Selain dia ini ya apa ya, punya dia merasa dia punya kekuatan gitu. Jadi dengan dia merasa punya kekuatan itu dia iniin nafsunya lah. Yes. Apa? Iniin hawa nafsunya dengan ngelampiasinnya ke si Fan Manji. Dan berdasarkan tadi misalkan si Leong Singcho itu bener dia kayak trauma tuh ngelihat sosok Fan Manji di semua wanita, gue jadi kayak punya apa ya, teori gitu kalau si anak buahnya ini kayaknya disuruh juga, diancam juga sama si Chan. Kayaknya sih ya. Kalau misalkan dia trauma nih, kayak disuruh gitu, lu siksa lu, kalau enggak lu gue bunuh atau gue keluarin lu dari sini gitu-gitu juga sih. Atau jangan-jangan dia disuruh masak Indomie juga disuruh ya? Iya. Kayak Masakin gue mie masakin. Tapi kan kita lagi mau ngerebus kita bakal pala lembur. bos. Ini cepet ah. Terus makanya pakai sendok bekas ngerebus daging gara-gara kesel kayaknya dah Bim. Rasain lu. Oh iya. Makan nih. Rasain. Goblok aja. Dan ini kan gue baca juga si siapa tadi? Afong ya. Si ceweknya itu kan 14 tahun tuh. Ternyata dia pacarnya Chan kan. Iya. Yang dia nendang itu, dan Chan umurnya udah 34 waktu itu. Enggak gila tuh, iya. pedofil iya, juga. Iya, berarti pedofilia jelas. Ya gue baru tahu tuh Chan umurnya 30-an. Otaknya udah rusak kayaknya tuh si Chan. Anak mesum anjir. Ya, segitu aja lah ya. Kira-kira Paranoid nih gimana nih yang dengerin sampai sekarang? Gue pengen tahu dong, nih pertanyaan gue ada 2 nih ya. Pertanyaan gue pengen tahu tanggapan kalian terkait kasus ini, dan yang kedua gimana horor Fedrian di Hello Kitty Murder ini. Apakah kalian setuju tim Faris atau kalian tim Bimo dan Fedrian yang menganggap ini horor? Ya horor sih, ya horor. Cuma kan nggak bisa dipercaya maksud gue. Iya. Padahal horror, tadi tapi niatnya serem. Pas horornya tuh kayak kita pengen ngebawa suasana itu kayak mencekam. Iya. Iya, tapi bukan jadi salah gue doang anjir. Lu juga. Gaji lu. Lu Jangan sepunya salah gue ya. Kalian dengar, kalian balik dengerin yang pas Fedian bacain, Fedian juga kayak gitu aja. Ya, kalau ini kan bisa juga nih kayak Tahu. Oh iya. Goblok aja. Padahal dia yang buat. Harusnya mah dia buat enggak Bim, enggak gitu Bim, enggak gitu Is. Dia mah horor. Masa ngedukung juga anjing goblok. Bahkan minta ini lagi persetujuan dari gue. Apa? Ini mah bisa juga Riz ya, trauma ya. Goblok anjing. Kalau ini mungkin masih Trauma masuk ya. akal nih, trauma ya Riz ya. Padahal lu yang mau buat ini horor ya. Oh iya. Oke, segitu ya untuk Nah, konten ini ya. Cukup pembunuhannya, ini kasus yang cukup singkat gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa komen-komen juga ya, mungkin kasus apa lagi nih yang kira-kira enak dibahas. Dan ini kasusnya atau misterinya nih solve ya gitu, bukan unsolved ya, udah clear gitu. Dan mungkin sekedar information aja buat kalian juga yang itu. Dan dengerin terus ya Opini Tengah Malam. Ya gue belum tahu kita masuk, nih jujur kita rekamannya di Jumat, jadi gue Opini Tengah Malam belum tahu di Instagram Noise apakah masuk 20 besar gitu, masuk berapa besar kita nggak ada yang tahu ya. Doain aja ya, dan dengerin terus. Kita seneng banget kalian masih support sampai sekarang. Share Instagram, follow YouTube-nya Opini Tengah Malam gitu. Dan ya mungkin spesial juga ya Opini Tengah Malam, jadi ada konten konspirasi dan film di Noise 2 kali naik setiap minggunya. Dan segitu aja sih untuk episode dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam.